Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swap display. Okay, this is what we are going to learn about today. Jadi ini adalah lanjutan dari minggu sebelumnya, yaitu terkait dengan cost factor in capital investment. So before we start, I would like to say mohon maaf lahir batin. Semoga puasa kita di bulan Ramadan ini diterima dan jangan lupa jaga kesehatan karena sampai sekarang saya masih belum sembuh dari ispanya. Saya berharap kalian bisa menjaga kesehatan karena nggak hanya lagi menjadi wabah ISPA tapi juga TBC, so please take care of your health. Nah, yang hari ini kita pelajari adalah terkait dengan cost factor in capital investment. Nah, ini adalah lanjutan dari minggu sebelumnya. Jadi materi sebelumnya itu kan terkait dengan indeks biaya seperti Marshall, CHAPSI, dan estimasi berdasarkan perbedaan waktu serta kapasitas. Nah, ini yang belum kita bahas di minggu lalu. Jadi kalau kemarin hanya harga peralatan berdasarkan waktu, kalau sekarang kita mengestimasi sampai dengan kapasitasnya seperti apa. Nah, purchase equipment atau bahan yang kita beli atau alat yang kita beli itu adalah biaya yang dibeli untuk berdasarkan dari pre-desainnya kita atau bagaimana kita menggambarkan saat di awal-awal. Jadi preliminary studinya kita. Makanya yang kemarin saya sampaikan bahwa kita hanya membahas sekitar 20 sampai dengan 30% dari perancangan pabrik. Nah, ini juga terkait dengan dari sumber dayanya yang kita beli. Kita belinya dari mana? Dari negara mana? Nah, kemudian bagaimana kita mengadjust atau mengatur bagaimana harganya untuk kapasitasnya serta metode untuk mengestimasi proses equipment-nya yang ada untuk menghitung cost yang sesuai. Jadi reliable cost estimate. Jadi misalnya teman-teman menganggarkan 10 triliun, maka untuk cost-nya sendiri katakanlah untuk peralatan ya sekitar 4 triliun. Jadi 4 triliun itu nggak boleh lebih. Nah, itu yang harus kita pikirkan bagaimana 4 triliun ini nggak bisa kita spend semuanya atau maksimal 4 triliun atau bagaimana. Nah, itu nanti yang akan kita susun. Nah, equipment sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu processing equipment-nya, kemudian raw material. Nah, raw material itu juga perlu kita atur, contohnya misalnya NaOH. NaOH kan tidak bisa ditaruh di ruangan terbuka. Nah, dia sifatnya kan higroskopis, jadi misalnya dibiarkan di ruangan terbuka, otomatis nanti dia akan berubah karakternya atau physical karakteristiknya akan berganti sehingga kita perlu yang namanya storage equipment. Misalnya kita butuh ruang asam, nah itu kan tadi juga ada harga khususnya. Kemudian yang ketiga adalah finish product handlingnya, bagaimana kita nge-packaging, terus kita simpan sebelum dia benar-benar semuanya terdistribusi. Jadi ini nanti yang akan dihubungkan dengan bagaimana terkait dengan size-nya dan spesifikasinya yang ditentukan dari parameternya. Jadi dalam merancang pabrik ataupun kalian melakukan riset, kalian harus tahu, oh material saya seperti apa. Jadi kamu harus tahu bagaimana proses yang akan saya pilih, alat seperti apa yang akan saya gunakan. Setelah kamu tahu, oh material saya seperti ini, terus parameternya nanti seperti apa, suhunya berapa, waktu operasinya berapa, yang nanti dihitung berdasarkan material neraca massa dan neraca energinya. Jadi yang bisa kita gunakan untuk akurasi tertinggi yaitu dari mana dari lelang terbaiknya, dari penjualnya. Jadi misalnya teman-teman nanti menggunakan dari penjual A, B, dan C, itu kita akan cek. Nah, contoh yang paling gampang misalnya teman-teman ini pengadaan alat A gitu. Pasti nanti disuruhnya menggunakan Inaprok. Nah, Inaprok itu nanti kita akan cek dari 3 jenis perusahaan yang terdaftar di Inaprok. Kita akan memilih, oh perusahaan mana sih yang memang dia sudah bisa memberikan, oh harganya yang terbaik dengan spesifikasinya terbaik. Kemudian yang kedua adalah cost value from the file of past purchase order. Jadi kita cek dari pembelian sebelumnya seperti apa dan berdasarkan dari indeks rasionya. Itu yang harus kita amati. Nah, ini yang perlu kita cek adalah bagaimana
kita mengestimasi dari cost of piece equipment-nya apabila tidak ada data yang tersedia dari particular size operational capacity yang termasuk. Nah, ini contohnya yang sempat saya singgung terkait dengan pompa. Nah, pompanya kalian setelah kalian hitung adalah misalnya HP-nya 1,51, apakah kalian bisa membeli yang IZ 1,51 HP? Nggak mungkin. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita upsizing. Upsizing-nya bisa menjadi 1,75 atau menjadi 2 HP. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, hasil yang terbaik itu bisa didapatkan dengan menggunakan hubungan secara logaritmi apa yang kita ketahui dengan sixteenth vector value. Nah, ini faktornya adalah 0,6 yang bisa kita gunakan apabila tidak ada faktor lainnya yang kita ketahui. Jadi, misalnya tidak ada data sebelumnya, maka kita bisa pangkatkan menjadi 0,6 ini tadi. Atau secara umumnya cost capacity-nya tidak bisa menggunakan dari tenfold range of capacity. Jadi kita bisa menggunakan 0,6 apabila data sebelumnya tidak diketahui. Nah, ini the sixteenth factor value. Kita bisa digambarkan dari sini. Jadi nanti hubungannya terkait dengan slope. Nah, ini misalnya adalah carbon steel shell and tube. Nah, ini untuk HE apabila floating head-nya sama dengan 150 PSIG design pressure. Jadi nanti kita bisa menggambarkan area kita nanti outside heat transfernya berapa sih. Misalnya 100 ya, nanti kita tarik ke sini kita ketemukan oh baru ketahuan oh harganya sekitar 25.000 US dollar. Jadi first cost feed exchange or not install dari dolarnya. Nah, ini adalah bagaimana cara kita menggambarkan apabila kita tidak mengetahui periode sebelumnya atau pembelian sebelumnya seperti apa. Nah, ini adalah gambaran juga terkait dengan typical exponent equipment for cost versus dengan kapasitas. Jadi nanti teman-teman bisa menggambarkan, oh kapasitas pompa saya seberapa. Nah, ini contohnya fan. Kapasitas heat exchanger saya berapa, kompresor, blower. Nah, ini nanti yang bisa kita gambarkan atau kita bisa hitung, oh nanti berapa sih eksponensialnya atau pangkatnya berapa, seperti itu. Sebentar, audio saya sepertinya bermasalah. Coba saya gabungkan lagi. Wait a minute. Let's see. Mic-nya menggunakan. Oke, sudah. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini ada contoh yang kedua dari yang sebelumnya. Jadi teman-teman diminta untuk mengestimasi dari alat menggunakan scaling factor-nya dengan menggunakan cost index-nya. Nah, apabila diketahui purchase cost-nya tanpa, purchase cost dari 50 galon gasoline jacket reactor tanpa pengiriman apabila sebesar 8.350 pada tahun 1951. Maka teman-teman diminta untuk menghitung peralatan yang sama tapi kapasitasnya berapa? 50 ke 300 berarti sama dengan 6 kalinya. 6 kalinya di tahun 1986 atau 5 tahun setelahnya dengan menggunakan jenis indeks yaitu Marshall and Swift Equipment. Nah, maka kalian akan menghitung berapa sikon indeksnya. Nah, ini adalah persamaannya. Ini persamaan yang minggu lalu. Jadi present cost atau harga hari ini adalah original cost dikalikan dengan index value at present time-nya atau 1981 dikalikan dengan data di mana didapatkannya. Kemudian kita pangkatkan atau cost equipment-nya dikalikan dengan kapasitas equipment A dibagi dengan equipment B, kita pangkatkan 0,64. Nah, di tahun 1986 maka cost of reaktornya adalah 8.360. Ini kan di tahun 1981. Kemudian kita kalikan dengan 792 per 791 didapatkan dari mana? Nah, ini 3.300 dibandingkan dengan 50 dipangkatkan dengan 0,54. Kenapa 0,54? Karena di sebelumnya kita cek dulu. Nah, sistemnya dia apa? Di sini adalah reaktor gasoline. Nah, ini adalah untuk kapasitasnya di antara 500 sampai dengan 600 galon. Itu faktornya sama dengan 0,54. Nah, 798 dibagi 721 itu didapatkan dari mana? Dari data ini. Jadi nanti di data menggunakan Marshall and Swift, kalian akan mendapatkan, oh pada seluruh industri di tahun 1981 itu nilainya 721. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah 798 sehingga, 1908, nah sehingga kita ubah dibagi dengan 79
8. Nah, ini adalah data dari Marshall and Swift. Ini data dari kapasitasnya. Ini di tahun 1981, ini di 1981, di sini 1986. Itu yang nanti akan menghitungnya seperti itu. Kemudian ini adalah purchase equipment instalasi. Jadi instalasinya pun terkait dengan bagaimana kita membayar pekerjanya, kemudian foundation-nya, support-nya, platformnya seperti apa, dan faktor-faktor lainnya yang terkait dengan bagaimana kita membeli alat tersebut, jadi install alat tersebut. Nah, ini apabila installation cost-nya, jadi nanti kita cek itu di rentang berapa, misalnya terkait dengan tadi kan reaktor kita cek atau heat exchanger. Nah, heat exchanger rentangnya sekitar 30 sampai dengan 60%. Itu nanti yang akan kita kalikan. Kemudian apabila alatnya ataupun dengan materialnya, misalnya pompanya berapa HP, nah eksponennya berapa, pangkatnya ini juga akan berbeda-beda. Kemudian insulasi kos ini terkait dengan bagaimana kita melindungi dari pipanya, terkait dengan piping insulation, bagaimana agar panasnya tidak bertukar ataupun tidak terjadi yang namanya, konduktivitasnya panasnya tidak bertukar ke lingkungan. Nah, total cost dari labor material itu, biasanya 8 sampai dengan 9% dari purchase equipment cost-nya. Dan ini, sebesar 2% dari total capital investment-nya terkait dengan insulasi. Nah, contoh dari instrumentasi dan kontrol itu 8 sampai 50% dari cost-nya atau kita mengambil 26 dari total 5% TCI-nya. Nah, piping-nya terkait dengan labor pemasangan dari biaya, pekerjanya, kemudian valve-nya itu keran, fitting itu sambungannya, pipe-nya pipa dan support yang lain-lain. Nah, itu bisa sampai dengan 80% dari total delivered cost-nya. Nah, ini misalnya yang kemarin sering saya ungkapkan adalah terkait dengan padatan. Nah, padatan itu prosesnya lebih murah, materialnya 9, kemudian pekerjanya hanya 7, dan totalnya hanya 16 dari total 4%. Beda sama solid fluid. Nah, padatan itu nilainya padatan dan cairan itu lebih besar, tapi yang paling besar adalah fluid. Fluid ini adalah misalnya gas cair atau cair-cair. Nah, itu dia, harganya jauh lebih besar, tapi ilmu yang didapatkan nanti waktu kalian merancang pabrik jauh lebih banyak. Karena akhirnya kalian mengestimasi bagaimana, "Oh, dengan budget saya yang tipis atau budget saya yang terbatas, bagaimana saya bisa mengatur, terkait insulasi dan kemudian piping-nya, sehingga dia memenuhi dari budget yang kita milikinya." Kemudian ini terkait dengan electrical instalasi, biasanya 10 sampai 15%, tapi ini juga bisa sampai 40% apabila, ada proses yang memang spesifik. Contohnya kayak misalnya kalian prosesnya menggunakan, proses produksi hidrogen ataupun misalnya kayak, produksi listrik atau electrical generation dengan menggunakan, atom ataupun kita biasanya apa sih, eee nuklir. Nah, itu biasanya besar itu untuk elektrikalnya, karena nanti, electrical instalasinya otomatis semuanya akan terhubung secara elektrik atau tidak secara manusia gitu. Nah, instalasinya biasanya, di rentang 3 sampai 10% dari fix atau FCI-nya. Ini adalah tabelnya, nanti bisa dicek sendiri. Kemudian building termasuk dengan, servis ataupun pelayanan. Nah, ini terkait dengan expense for labor, pekerjaannya, materialnya, supply, dan bagaimana, building atau bangunannya yang terkait di dalam, pabrik. Kemudian cost for plumbing, plumbing ini terkait dengan pemasangan dari pipa ataupun terkait dengan, pipa air. Kemudian heating itu pemanasan apabila kalian lokasinya di negara four season, kemudian lighting, cahayanya bagaimana, ventilasinya bagaimana, dan yang lain-lain. Dan ini ada standarnya apabila solid itu, nah ini tadi, keuntungannya adalah solid itu lebih banyak di building-nya, tapi fluid-nya lebih sedikit kan. Nah itu. Jadi kita bisa cek mana yang untung ruginya.
Kemudian ini cost building services as percentage dari fixed capital investment-nya, itu kembali lagi fluid-fluid itu diuntungkan nilainya lebih kecil daripada solidnya. Kemudian yard improvement seperti yang sempat saya singgung terkait misalnya PT Atsiri itu kan perlu pemerataan tanah. Nah, ini terkait dengan fencing. Fencing itu artinya pagar, kemudian grading, road dan sidewalks-nya dan yang lain-lain. Nah, itu termasuk di dalam pembiayaan yard improvement-nya. Nah, biasanya itu masuknya 10 sampai 20% dari purchase equipment cost-nya dan dia masuk 2 sampai dengan 5% di FCI-nya. Ini adalah gambarannya terkait dengan site clearing. Jadi, misalnya kalian diambil dari hutan, nah hutan ini ada pembabatan misalnya dari semak-semak belukar yang harus kita hilangkan itu site clearing seperti itu. Kemudian road and walks itu artinya jalannya, railroads-nya misalnya teman-teman kayak teman-teman pernah melihat Wilmar, Wilmar itu di tengah-tengahnya ada railroads-nya. Kemudian fences, fences itu terkait dengan pagar, yard and fence lighting. Nah, itu kita juga perlu cek bagaimana pencahayaannya, parking areanya, itu untuk terkait dengan pekerja, kemudian landscaping dan yang lain-lain. Nah, ini kemudian masuk ke service facility. Nah, ini termasuk dengan utilitasnya, seperti steam, water, power, compressed air, fuel, dan part yang terkait dengan service facility di industrial plant-nya. Nah, ini juga terkait dengan bagaimana pengolahan limbah, fire protection, dan service lainnya seperti toko, toko penjualan dari produk kita, first aid-nya, kemudian kafeteria, dan fasilitas lainnya. Nah, ini biasanya beragam di rentang 30 sampai 80% dari purchase equipment-nya dengan maksimalnya 55% dari representing of average normal solid fluid processing plant-nya, atau berada pada rentang 8 sampai 20% dengan 13% yang consider dari umumnya. Jadi umumnya itu sebesar 13% dari TCI-nya atau capital investment-nya. Nah, ini gambarannya nanti misalnya teman-teman menggambarkan dari utilitas itu seperti apa, terkait dengan steam generation-nya, steam distribution-nya, kemudian water supply-nya. Nah, ini yang perlu kalian cek adalah misalnya pabriknya kalian, solid-solid ataupun liquid-liquid. Nah, itu pasti nilainya berbeda. Misalnya water supply, nggak semuanya water supply-nya tuh bisa dipukul sama rata. Nah, ini yang bisa saya cek atau yang bisa kelihatan kalau misalnya kalian mengerjakan pabrik sendiri atau enggak. Karena water supply tiap pabrik itu pasti punya karakteristik masing-masing. Kemudian electro substation-nya, kemudian electric distribution-nya juga pasti berbeda-beda. Nah, gas supply and distribution juga pasti akan dilihat apabila misalnya solid-solid, apakah membutuhkan gas yang sebanyak itu? Belum tentu, jadi kita cek lagi. Kemudian sanitary waste disposal mungkin bisa sama ya antara padat-padat ataupun dengan cair-cair ataupun gas-gas. Nah, ini yang kita harus cek. Nah, kemudian yang terakhir adalah safety installation. Safety installation di padat-padat sama yang gas-gas otomatis juga harus berbeda. Itu yang nanti bisa ketahuan. Apakah teman-teman bisa mengerjakan sendiri atau enggak. Nah, asumsi itu tadi yang termasuk dari proses critical thinking. Bagaimana seorang engineer bisa menentukan, oh layaknya segini, layaknya sebesar itu. Nah, itu didasari oleh apa? Nanti kalian akan belajar. Belajar sendiri, oh ini sepertinya layaknya di rentangnya katakanlah 0,5, 0,4. Itu yang harus kalian tumbuh kembangkan atau critical thinking-nya seperti apa. Jadi nanti kalau misalnya diberi pertanyaan seperti contoh, buatlah gambar, neraca massanya. Kalian harus bersyukur karena itu pertanyaan jauh lebih mudah daripada pertanyaan critical thinking. Nah, misalnya pertanyaan critical thinking misalnya saya ubah, misalnya kamu sudah mendefinisikan atau mengasumsikan dia rentangnya 0,4. Nah, pertanyaan dari saya, nah misalnya saya mengubah 0,4 tadi menjadi 0,5, efeknya di mana? Nah, itu yang harus kalian pikirkan sebagai calon engineer. Nanti efeknya seperti apa sih ke belakang? Efeknya ke material kah? Efeknya ke proses kah? Efeknya ke ekonominya? Nah, itu nanti yang kalian harus bisa ceritakan atau bisa jawab sebagai calon engineer itu seperti apa. Masalah-masalah yang nanti ditemui di proses engineering seperti apa. Nah, ini yang terkait dengan tanah. Jadi cost for land, ini terkait dengan surveinya, kemudian pajak dari, kita membayar orang untuk terkait dengan surveinya. Nah, ini biasanya bervariasi di rentang 30 sampai 50 terkait dengan lokasinya. Rural district itu maksudnya di daerah terpencil atau di daerah highly industrial area, misalnya seperti Sier, Pier, Pier itu pasuruan industrial real estate. Nah, itu pasti berbeda dengan misalnya kamu merancang pabrik di mana ya, hutan
alas puro seperti itu tuh pasti harganya berbeda. Nah, as rule average jadi rata-rata kasarnya land cost per industrial plant-nya itu biasanya di rentang 4 sampai dengan 8% dari purchase equipment-nya, sebesar 1 sampai 2% dari TCI-nya. Nah, karena land itu biasanya tidak menurun atau tidak berubah, tidak tidak terdepresiasi berdasarkan waktu, maka cost-nya tidak akan dimasukkan. Nah, inilah kenapa minggu lalu kita mempelajari kenapa kok tanah tidak dimasukkan ke dalam TCI atau fixed capital investment, karena tidak ada perubahan harga. Jadi harganya tidak mungkin menurun, karena harganya pasti akan meningkat setiap tahunnya. Contohnya adalah rumah. Rumah itu jarang harganya turun, makanya investasi orang, gen gen sebelumnya generasi milenial ataupun generasi boomer itu cenderung di tanah dan akhirnya merusak harga. Untuk kita yang generasi Z, ya karena itu, karena tanah tidak akan berubah harganya atau harganya tidak jarang sekali, atau mungkin ada kemungkinannya, tapi kemungkinannya kecil, seperti itu. Nah, ini adalah engineering supervision, jadi indirect cost dari, prosesnya kita biasanya itu 30 sampai dengan, 30% dari purchase equipment-nya atau 8% dari TCI-nya, dari proses plan-nya, seperti itu. Nah, ini adalah gambarannya terkait drafting, terus purchasing-nya, travel and, total engineering supervision-nya itu sampai dengan 8,1 seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi ini terkait dengan construction expense atau beban, konstruksi. Nah, ini terkait dengan bagaimana instalasinya, biasanya terkait dengan engineering, supervisi. Nah, misalnya kalian menggunakan pihak ketiga dalam pembangunan, misalnya menggunakan PT ADI ataupun PT-PT Adikarya seperti itu. Nah, itu kan termasuk supervising kan. For ordinary expense chemical process, construction-nya biasanya 10% dari TCI-nya. Ini adalah tabelnya, nanti bisa cek sendiri. Perlu dipahami biasanya di buku-buku pasti berbeda, ada buku Peri nilainya segini, ataupun di Peter segini, atau di Le Leblanc nilai range-nya berbeda. Nah, itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Jadi, bagaimana nanti kalian akan mengungkapkan sumbernya, kalian berdasarkan dari sumber yang mana. Peters, habis itu Le Leblanc, ataupun menggunakan Colson and Richardson. It is, bebas bebas kalian bisa, it is free to use, kalian bisa menggunakan yang mana aja dan kalian nggak salah misalnya menggunakan jenis satu, menggunakan Peter, saya menggunakan yang satu yang menggunakan Perry. Nah, itu yang akan menunjukkan kelebihan kalian sebagai seorang engineer, kalian sudah membandingkan dari beberapa, sumber yang kalian gunakan. Nah, tapi yang harus kalian perhatikan adalah sumber itu harus dari awal sampai akhir digunakan terus. Jadi misalnya untuk land kalian menggunakan Peters, nah untuk variasi misalnya seperti tadi supervision and engineering ya harusnya menggunakan Peters juga, nggak boleh gonta-ganti seperti itu. Nah, contractors fees itu biasanya di rentang 2 sampai 8% dari 1,5 sampai 6% dari fixed capital investment-nya. Nah, contingencies ini terkait dengan, nah ini yang sempat saya simpulkan, sempat saya ungkapkan, misalnya kalian di daerah Asia Pasifik atau daerah Pasifik, itu pasti kan, season-nya ataupun apa ya, weather-nya itu juga pasti berbeda-beda. Nah, ini contohnya misalnya di Jepang, Jepang itu sering banget gempa. Nah, otomatis dari pembangunannya juga akan berbeda, misalnya sorry, terkait dengan storm. Storm itu artinya badai, badainya bagaimana, kemudian, banjirnya seperti apa, strike and price changes-nya, small design changes, error in estimation, dan lain-lain. Nah, ini tadi, tiap daerah pasti memiliki, harga yang berbeda-beda. Nah, itu akan apa ya, akan mempengaruhi bagaimana kalian berinvestasi atau menghitung TCI-nya tadi. Contingency itu nilainya 5 sampai 15% dari direct and indirect land cost dan biasanya 8% dari fair average value-nya. Kemudian startup expand apabila plan-nya sudah selesai dibangun, maka ada quite frequently changes yang harus dilakukan. Jadi misalnya kalian awalnya memproduksi itu kan masih 10%, 20%, nah itu nanti akan ada perubahan-perubahan harga. Nah, ini biasanya di rentang 12% perubahannya dari FCI-nya. Secara general atau secara umum, pendapatannya itu bisa sampai 8 sampai 10%, atau dia didistribusikan atau di-spare-nya 8 sampai 10% dari
fixed capital investment-nya untuk item ini dari startup expense-nya. Dan ini tidak harus dimasukkan dari part of requirement investment, jadi tidak dimasukkan ke dalam tabel 26 itu tadi. Nah, ini pengertian dari produk. Jadi, ini bagaimana kita nanti menentukan harga barang atau harga jual kita. Nah, seperti yang saya sudah sering ungkapkan, goals-nya kalian adalah merancang pabrik dengan keuntungan sebesar-besarnya, yang mencakup barang fisik dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Nah, dari wujudnya sendiri, produk itu adalah sesuatu yang bisa kita tawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli dan digunakan atau dikonsumsi. Kemudian definisi secara luasnya terkait dengan objek fisiknya, jasa, dan orang, tempat, organisasi, ide, atau dari semua bentuk tersebut. Kemudian produk jasa adalah merupakan bentuk terdiri dari aktivitas, manfaatnya, atau kepuasan dari menjual pada dasarnya, entah berwujud ataupun tidak yang mengakibatkan dari kepemilikan dari apapun. Nah, ini tadi, jadi kita bisa menjual produk kita dalam bentuk murninya. Misalnya teman-teman pernah mendengar hulu hilir, nah ini terkait dengan ini. Misalnya dalam bentuk murni, nah kita jual dalam bentuk rumah ataupun rumahan, kemudian apartemen, jembatan dan jalan, besi dan baja, beton dan pracetak dan seperti itu. Kemudian berwujud jasa murni. Nah, jasa ini terkait dengan jasa konsultasi, supervisi, kemudian pemborongan terkait dengan kontraktornya. Nah, harga sendiri itu adalah jumlah uang yang kita tetapkan untuk menentukan suatu produk dan jasanya. Dan nilai atau konsumsi yang kita berikan untuk beberapa produk dan jasa, itu nanti kita cek. Jadi unsur pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi dari harga, itu terkait dengan biaya, permintaan, kemudian persaingan, pengalaman. Nah, persaingan itu yang paling kita bisa cek. Misalnya teman-teman sudah tahu, sampo yang terkenal itu merek dari Unilever. Nah, misalnya kalian masuk, apakah kalian masuk dengan harga yang sama dan harga itu, dan produk itu akan laku? Belum tentu. Makanya ini yang strategi kita pilih dari PT Wings, mereka akan menjual harga yang jauh lebih murah daripada, produk-produk dari Unilever. Sehingga orang-orang akan lebih banyak mengenal dari produk dari Wings ini tadi, sehingga akan meningkatkan dari profit of margin. Kemudian pengalamannya seperti apa, kemudian persepsi pelanggan, lokasi usaha, dan tujuan dari penetapan harganya. Dan faktor itu tadi terkait dengan volume penjualannya dan kemudian pendapatan dari penjualannya, pangsa pasarnya, posisinya di mana, dan citra perusahaan. Itu akan masuk ke bagian strategi dan kebijakan dari penetapan harga jual ini tadi. Nah, harga jual baik itu seperti apa? Yang satu, bersaing, di mana konsumen bisa atau mampu untuk membayar. Nah, biasanya kalian akan mendengar terkait in this economy, produk-produk yang overprice itu jarang dibeli. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan bersaing, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memberikan laba memadai. Harganya mungkin bisa bersaing, tapi apakah dia memberikan laba untuk perusahaan? Nah, itu yang harus kita cek, apakah dia mampu menutup dari biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan ini tadi untuk memberi laba atau membayar lagi dari keuntungan. Nah, ini tadi tujuan dari penetapan harga. Itu ada 8, yaitu memaksimalkan profit margin, kemudian meningkatkan volume dari penjualannya, kemudian meningkatkan rupiah penjualan, meningkatkan pangsa pasar, kemudian mencapai target dari perusahaan. Nah, ini target ini nanti yang akan kita cek, labanya seperti apa, kemudian pertumbuhan perusahaan seperti apa, menyesuaikan dengan harga pesaingnya dan mendorong perusahaan untuk bertahan hidup. Apalagi contohnya mesti kemarin di zamannya kita Covid itu kan harus, perusahaan dituntut untuk tetap bertahan hidup. Nah, itu nanti yang harus kita cek. Nah, ini menentukan strategi penetapan harga itu kita bisa lakukan dari 7 ini tahapannya. Jadi memilih sasaran penetapan harga, kemudian menentukan permintaan, ketiga memperkirakan biaya, kemudian yang keempat adalah kita analisis harga biayanya dan tawaran pesaingnya seperti apa. Yang kelima kemudian kita memilih metode penetapan dari harga dan keenam memilih harga final dan yang ketujuh adalah menyesuaikan dari harganya. Nah, strateginya dan, strateginya nanti kita akan pelajari selanjutnya di slide ke-42, ini slide 41. Kita pelajari dulu terkait dengan kesalahan dalam penetapan harga. Nah, ini, kita tuh terlalu biasanya permasalahannya adalah berorientasi dari biaya. Jadi biaya produksinya kita hitung, biaya produksi itu kan pasti overhead expenses itu kan pasti besar. Nah, kita biasanya menghitung dari situ gitu loh. Padahal, harganya nanti
Kan nggak selalu kita bisa, apa ya, kita klaim dari, "Oh, biayanya segini, maka harga produknya juga harus gini." Sedangkan kalian harus memikirkan juga, oh, profitnya. Jadi udah harga dari proses produksi segini, masih ketambahan dari profit. Nah, akhirnya harganya tidak mampu bersaing di pasar. Kemudian yang kedua adalah harga tidak cepat direvisi sesuai dengan perubahan pasar atau kemampuan dari pembelinya. Kemudian harga kurang bervariasi untuk berbagai macam produk, segmen pasar, dan saat pembelian. Nah, itu misalnya kita segmentasi pasar. Unilever itu, misalnya produk pasta gigi, mereka tidak hanya menjual satu jenis pasta gigi, mereka juga menjual Pepsodent, mereka juga menjual, Close Up. Nah, itu padahal dalam satu perusahaan. Nah, tujuannya adalah melihat segmen pasarnya. Nah, misalnya kalian memahami segmen pasarnya Pepsodent adalah keluarga, sedangkan Close Up itu adalah anak muda. Nah, ini tadi yang harus kalian cek sebagai pemilik perusahaan. Kalian bisa menjual perusahaan, pabrik kalian ini tadi di berapa segmen untuk mengatasi dari, pembelinya ini tadi. Jadi kalian harus ngecek, oh, segmentasinya kita nih nanti penjual ke berapa ini. Misalnya perusahaan baru ataupun perusahaan, bisnisnya B2B atau business to person. Jadi kita harus cek dulu, eee, segmennya kita ke siapa sih. Nah, strategi dari penetapan harga, kita harus menetapkan harga berdasarkan dari permintaan dulu. Kita market base, jadi kita cek dulu permintaan dari pasar seperti apa. Anak muda sekarang, nanti yang akan menggunakan produk kita tuh di range umur berapa sih, gitu. Misalnya range-nya adalah dari, tua, muda, ataupun yang anak-anak, kita harus cek dulu. Kemudian penetapan harga berdasarkan biayanya atau cost base, pricing, kemudian penetapan harga berbasis persaingan, nanti kita lihat, pedagang lainnya atau perusahaan lainnya menjual produk yang sama itu di harga berapa, nanti kita akan bersaing harga entah di harga di atasnya ataupun di bawahnya. Nah, itu yang bisa kita tetapkan. Nah, ini sama halnya yang saya kemarin dan teman-teman diskusikan terkait dengan harga dari, misalnya pelayanan yang saya berikan di pelayanan upah. Nah, itu harganya juga kita tentukan berdasarkan dari permintaannya seperti apa, kemudian biayanya produksinya misalnya kayak PET membutuhkan nitrogen, nah nitrogennya kita hitung berapa sih dalam sekali pengisian dan penggunaannya seperti apa, kemudian pesaingnya tuh berapa menjualnya. Nah, ini yang nanti akan kita cek, kemudian penetapan harga yang mempengaruhi dari psikologis konsumen. Nah, harganya terlalu tinggi kan otomatis, "Waduh, nggak mampu nih," orang pasti akan berpikir seperti itu, ataupun misalnya memang jumlah orang mampunya di Indonesia itu banyak atau jumlah yang kaya itu banyak, maka harga berapapun itu mungkin nggak akan jadi permasalahan. Tapi kan kita lihat sekarang banyak yang menengah ke bawah ekonominya. Jadi kita harus cek mereka mampu nggak sih menerima apabila harga penjualan dari suatu produk itu senilai segini. Strategi pertama yaitu penetapan harga berdasarkan basis pasarnya, yaitu kita mengedepankan dari aspek permintaan konsumen atau situasi pasar dari aspek umum yang digunakan yaitu biayanya. Nah, cirinya kita harus membutuhkan data dari pelanggan dan kompetitornya. Dasarnya adalah harga kompetitor dengan tujuan menawarkan keuntungan. Nah, ini kita bisa lakukan dengan 3 tahap yaitu skimming pricing, kemudian yang kedua adalah penetrasi pricing. Jadi kita mengeluarkan range harganya berapa, dan yang ketiga adalah kita menggambarkan, oh, daerah sini nih udah daerah yang tetap. Jadi misalnya kalian ingat termodinamika ada grafik, apa sih namanya, sorry, grafik misalnya kalian Dew Point dan, Dew Point ataupun aduh, I forgot the name. Misalnya kalian menentukan titik, penguapan saturated, nah seperti itu. Kalian akan memilih steam-nya tuh di line berapa, nah itu termasuk dari price lining itu sama aja kita lakukan di termodinamika. Jadi sebenarnya perancangan pabrik ataupun ekonomi itu penerapan dari semua material gitu, atau semua materi atau mata kuliah yang kita pelajari. Nah, penetration pricing ini menerapkan penetapan harga produk rendah di awal produk dipasarkan dengan harapan tercapainya volume penjualan yang tinggi sehingga perusahaan bisa mencapai skala ekonomis dalam waktu yang singkat dan membentuk barrier atau rintangan pesaing untuk masuk ke dalam pasar ini. Jadi terkait dengan tarif tolnya, awalnya bisa murah. Nah, misalnya kalian tahu tol Juanda dulu itu cuma 5.000, akhir itu di tahun 2019, sorry kayaknya 18 itu masih 5.000, kemudian di 19 sudah mulai naik ke 6.500, 6.500 ke 7.000, 7.000 itu di zaman Covid.
Covid itu 7.000 sampai 8.000 dan sekarang akhirnya sudah di angka 9.500. Nah, ini tadi adalah bagaimana penerapan dari penetrasi pricing. Kemudian price lining adalah strategi di mana kita memberikan cakupan harga yang berbeda pada lini produk yang berbeda. Misalnya, developer atau pengembang itu menawarkan harga perumahan yang berbeda-beda sesuai kelas pasarnya yang dibidik. Jadi misalnya tadi ekonominya, kita mau membidik ekonomi kelas bawah, menengah, ataupun atas sesuai dengan tipenya atau lokasinya dan fasilitasnya. Itu yang nanti kita bisa price lining atau bagaimana kita menarik cakupan harganya, daerahnya kita gambarkan di daerah mana. Kemudian yaitu penerapan, harga berdasarkan biaya, yaitu bagaimana kita menetapkan harga produk dengan memperhitungkan semua biaya produksinya, operasional, dan pemasarannya, serta tingkat laba, ini yang tadi sempat saya singgung. Nah, ini biasanya berbasis mengutamakan aspek dari penawaran daripada aspek permintaannya, atau standar markup pricing, kemudian cost plus markup. Nah, standar markup pricing ini terkait dengan penetapan harga produk dengan jalan menambahkan presentasi tertentu dari biaya yang terjadi. Misalnya, developer perumahan menentukan harga rumah yang disesuaikan dengan konstruksi dan lokasinya. Kemudian cost plus markup, jadi penetapan harga dengan cara menambahkan persentase tertentu terhadap biaya produksi ataupun biaya yang muncul dengan keberadaan produk tersebutnya. Nah, kontraktor akan menambahkan biaya jasa atau overhead sebesar 10% dengan tiap item dari yang mereka jual. Misalnya rumah satu itu ditambahkan 10% dari harga yang ditawarkan di item pekerjaan pada usulan penawaran biaya kepada owner-nya. Kemudian ketiga adalah strategi penerapan berdasarkan persaingannya. Nah, itu kita cek dari harga pesaingnya. Yang pertama adalah customary pricing, market pricing, dan loss leader pricing. Nah, customary pricing yaitu metode penetapan harga yang dilakukan berpegang teguh pada tingkat harga tradisional di mana perusahaan berusaha tidak mengubah harga di luar batas yang diterima. Misalnya harga rumah subsidi hampir sama di berbagai lokasinya. Upah tenaga atau tukangnya akan disesuaikan dari lokasi proyeknya. Itu kita cek dulu lokasinya, misalnya di daerah Jakarta, kemudian di daerah Jawa Timur apakah sama? Tentu berbeda. Kemudian market pricing, nah ini ada 3 macamnya, yaitu above market pricing, di atas harga rata-rata yang terjadi di pasar. Misalnya teman-teman pernah mendengar hari ini itu ada beberapa influencer yang mulai mengeluarkan produknya sendiri atau produknya dia, misalnya teman-teman pernah lihat, CR7 ataupun Cristiano Ronaldo, dia akan ngecek itu, jual di 3 level biasanya. Di level atas dia menjual dengan apa ya, dengan kolaborasi misalnya dengan high end high end fashion gitu, misalnya high end fashion line nih, contohnya LV ataupun yang lain-lain. Nah, itu memang sengaja mereka menjual eksklusivitasnya untuk, para penikmat olahraga untuk level tinggi gitu, atau level orang yang sangat kaya raya, yang ditetapkan di atas harga rata-rata. Nah, produk ini memiliki nilai prestis atau yang dihasilkan oleh perusahaan yang sudah punya nama besar. Nah, ini yang tadi yang saya sebut LV ataupun Hermes jarang berkolaborasi sih, Chanel ataupun yang lain-lain, teman-teman sepertinya sudah banyak yang tahu. Kemudian at market pricing adalah harga yang ditetapkan sama atau mendekati harga yang berlaku. Perusahaan tidak terlalu menghitung biaya karena harganya yang di pasar itu sudah ditetapkan dari sekian perusahaan yang lebih dahulu masuk. Jadi kita ngambil di level yang sama, misalnya Unilever itu menjual produk pasta giginya di harga 10.000 atau 12.000, ya udah kita di rentang 10.000 sampai 12.000, misalnya kita ngambil 11.250 karena memang mereka, sudah lama apa ya, sudah lama menjual produk itu, jadi kita asumsikan, oh mereka sudah tahu nih, harga ini udah pasti untung atau sudah mendapatkan profit margin. Kemudian yang terakhir adalah below market pricing, harga ditetapkan di bawah harga pasar, sehingga mampu menciptakan produk dengan harga yang sangat kompetitif. Nah, ini yang dilakukan oleh Wings tadi atau perusahaan Cina yang kemarin sempat, merusak harga pasar. Karena mereka memang sebenarnya sudah menghitung operasionalnya berapa dan produksinya berapa, memang mereka harganya cukup murah gitu. Karena sumber dayanya misalnya baterai litium, litium dari produksi punya Cina dengan litium produksi Amerika jauh lebih murah punya Cina. Nah, ini yang ditakuti orang-orang adalah, "Oh, produk Cina membahayakan." Padahal enggak, Cina bisa menjual harga lebih murah produk baterainya karena Cina memiliki sumber
sumur yang hampir berapa persen ya, seingat saya 90% sendiri itu di Cina yang punya di seluruh dunia, sehingga dia bisa menjual litiumnya sangat murah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah loss leader pricing, terkait dengan market pricing ini adalah penetapan harga berdasarkan di bawah total cost-nya atau dijual rugi. Biasanya, strategi untuk mendapatkan share produk yang besar. Jadi taktik mempromosikan harga lebih murah untuk beberapa produk tertentu dengan harapan bisa meningkatkan penjualan produk lainnya, khususnya produk yang mempunyai margin lebih tinggi, misalnya apartemen, rumah, bahan, dan material. Nah, ini yang kita bisa lihat dari, misalnya BBM atau Pertamina yang dijual, Pertamax, Pertalite, kemudian ada Pertamax Turbo. Ini tadi yang kita cek dulu tadi, eee, Perta Perta apa ya, yang paling murah itu apa, Premium ya, premium ini tadi termasuk dari loss leader pricing. Jadi di bawah harga dari atau kita jual rugi, seperti itu. Nah, harga ini tadi kan juga dibantu dengan menggunakan subsidi. Yang terakhir adalah strategi keempat, penetapan harga yang mempengaruhi psikologis konsumen. Nah, tidak hanya mempengaruhi dari afeksinya dan kognisi dari konsumen, tapi juga mampu membawa konsumen sampai ke tahap pembelian yang akan memberikan nilai kepada perusahaan. Nah, misalnya outpricing, harga ganjilnya, kemudian multiple pricing, harga rabatnya, harga diskon, price bundling, dan prestige pricing. Nah, outpricing itu adalah menetapkan harga ganjil atau di bawah harga yang ditentukan. Jadi misalnya menjualnya, "Oh ini loh hanya 11," apa ya, biasanya kalau di TikTok tuh harganya di bawah rata-rata hanya 30 ribuan, tapi 39.900. Nah, itu kan sebenarnya kalau dibulatkan ya udah 40 ribu, tapi, untuk mempengaruhi psikologisnya kalian jadi dianggapnya, "Oh 30 ribu, misalnya 30 ribu atau 31 ribu, padahal yang dijual adalah 39,99. Padahal ya sama saja. Kemudian multiple unit pricing atau harga rabat. Jadi misalnya yang paling gampang adalah memberikan potongan apabila konsumen telah memberi produk dalam jumlah yang banyak. Misalnya buy two get one. Jadi misalnya teman-teman beli membeli 3, nanti yang harga diambil adalah harga yang ketiga. Nah, ini yang kita bisa cek biasanya di Matahari otomatis atau di produk fashion. Misalnya pas lebaran ini pasti kelihatan tuh harga rabatnya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah harga diskon. Jadi, strategi memberikan potongan dari harga ataupun yang jasa yang telah ditetapkan sehingga meningkatkan penjualan produknya. Jadi misalnya, kalau misalnya Bapak ngambil tender dari saya akan memberikan diskon sekian persen, nanti akan menjual keuntungan. Nah, ini yang perlu dipahami, akan menjadi sumber, bentuk lain dari korupsi secara tidak langsung, tapi yang sebenarnya ya bisa-bisa aja, tapi kalian harus cek apakah itu benar-benar diskon ataupun bentuk korupsi atau menyogok secara tidak langsung atau KKN secara tidak langsung. Nah, ini sebuah toko material memberikan penawaran kepada kontraktor pemenang tender. Apabila memberi material kebutuhan dari toko supplier X, maka akan memberikan potongan X persen untuk setiap itemnya. Ini yang harus kita cek, untuk teman-teman ya, agar tidak mudah terjerumus ke dunia hitam seperti itu. Kalian sudah mendapatkan materi ini, jadi saya harap kalian bisa lebih bijaksana lagi karena dampaknya mungkin bukan buat hari ini, tapi di masa depan, seperti itu. Kemudian price bundling adalah penjualan misalnya dari kalian beli 2 itu jauh lebih murah daripada beli satu saja. Nah, itu termasuk dengan price bundling. Saya rasa kalian sangat paham terkait dengan price bundling. Kemudian prestige pricing adalah menetapkan harga yang tinggi demi membentuk image kualitas produk yang tinggi. Jadi ada beberapa influencer yang sengaja, "Oh enggak, saya memang sengaja menjual harga produknya untuk dress yang materialnya biasa saja atau yang dia ternyata polyester itu dijualnya sampai 1.300.000." Nah, itu sangat tidak masuk akal sebenarnya, terutama in this economy. Eee, Memang dia ngeklaimnya adalah, "Memang saya menjual di produk high end." Padahal itu menurut saya memang hanya menjual strategi pemasaran aja terkait dengan prestige pricing atau menjual dari berdasarkan kelangkaan, kayak gitu. Padahal ya sebenarnya sama aja, atau lokasi perumahan. Nah, ini contoh lain adalah lokasi perumahan atau apartemen yang strategis, dijual di lebih mahal. Misalnya rumah yang dekat dengan bandara atau dengan pintu tol, itu harganya jauh lebih mahal daripada rumah yang jauh atau di pinggiran, seperti itu. Nah, itu aja terkait dengan materi strategi, penjualan ataupun strategi penetapan harga. Nah, saya harap kalian bisa
menentukan nanti di masa depan kalian pricing harganya seperti apa. Nah, materi selanjutnya itu ada di video lainnya. Jadi sekian dari materi minggu kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi